Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan aku Sufina Mufi Anggraini dari Fakultas Psikologi UIN Suskarya, yang dimana pada video ini aku akan membahas tentang paranoid personality disorder atau gangguan kepribadian paranoid. Nah, jadi secara umum itu gangguan kepribadian paranoid itu adalah pola kepribadian yang ditandai dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan nih yang menetap terhadap orang lain. Jadi individunya itu biasanya itu lebih cenderung itu menganggap orang lain itu punya niat buruk gitu kepada dirinya, meskipun kayak yang nggak ada bukti yang jelas gitu. Dan pola ini biasanya muncul sejak dewasa awal dan berlangsung lama sehingga mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan dan berhubungan dengan orang lain. Jadi personality ini bukan sekedar sifat waspada atau hati-hati nih, tapi kecurigaan yang berlebihan dan sangat sulit diubah pada individu tersebut. Nah, mungkin supaya lebih mudah dipahami nih oleh teman-teman semua, jadi aku berikan contoh kasusnya. Jadi misalnya ini ada seorang laki-laki berusia 28 tahun, sebut saja Aldi gitu. Di tempat kerja ini Aldi sering merasa rekan-rekannya itu kayak ingin memecatnya atau kayak ingin menjatuhkannya aja gitu. Jadi ketika atasannya ini memberikan kritik pada Aldi langsung, hal itu menurut Aldi itu sebagai serangan atau tanda bahwa ia itu tidak disukai gitu. Jadi Aldi ini jarang bercerita tentang dirinya karena dia takut informasi itu akan digunakan untuk merugikannya gitu. Dan juga ia sering menyimpan dendam dan sulit memaafkan orang, bahkan terhadap masalah kecil sekecil pun gitu. Makanya pada personality ini hubungan sosial itu mereka itu tidak bisa, dan juga mereka itu bakal penuh konflik di kehidupannya. Nah, mungkin secara diagnostik paranoid personality disorder ini memiliki beberapa ciri utama. Mungkin yang pertama itu adanya kecurigaan yang menetap dan tidak berdasarkan bahwa orang lain berniat menyakiti, menipu, atau merugikan dirinya. Dan yang kedua itu individu itu sering meragukan kesetiaan atau kejujuran orang lain. Jadi kayak dia enggan mempercayai orang karena takut disalahgunakan, menafsirkan makna tersembunyi yang mengancam dari ucapan biasanya gitu. Dan juga selain itu individu ini lebih cenderung juga menyimpan dendam, mudah merasa diserang atau direndahkan, sering curiga juga terhadap pasangan tanpa alasan yang jelas. Dan pola ini bersifat kaku, menetap, dan menyebabkan gangguan dalam hubungan sosial maupun di pekerjaan gitu. Dan untuk prevalensinya pada personality ini secara prevalensi termasuk gangguan kepribadian yang relatif jarang ya. Tetapi tetap ditemukan dalam masyarakat umum gitu. Jadi mungkin perkiraan prevalensinya itu kisaran 2-4% pada populasi umum. Dan juga gangguan ini lebih sering pada laki-laki dibandingkan perempuan. Dan biasanya tampak sejak remaja akhir atau dewasa awal. Nah, selanjutnya penanganan pada paranoid personality disorder itu adalah psikoterapi. Jadi terutama pada terapi jangka panjang. Jadi kayak untuk membangun kepercayaan dan pola pikir yang lebih adaptif pada individu tersebut. Jadi pendekatannya itu seperti terapi kognitif. Itu dapat membantu individu tersebut mengenali pola pikir curiga yang tidak realistis. Jadi terapi itu biasanya berjalan perlahan gitu. Karena individu tersebut dengan gangguan ini cenderung sulit percaya pada terapis tersebut. Dan juga penggunaan obat. Nah, jadi bukan penanganan utama tapi bisa dipertimbangkan jika gejala tersebut ada kayak muncul comorbid gitu, kayak dia sama kecemasan gitu atau anxiety gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai paranoid personality disorder ini. Semoga teman-teman semua dapat menikmati video-video ini. Bye bye, terima kasih.